Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini saya Dwi Pratiwi Wulandari mewakili dari anggota tim penelitian dengan judul Penilaian Memorable Tourism Experiences sebagai faktor penentu daya saing destinasi wisata Kota Bukit Tinggi dan Kabupaten Tanah Datar akan mempresentasikan laporan kemajuan penelitian kami. Anggota dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Untuk ketua adalah Ibu Dr. Anda Ira Merina Cair, MPD. Selaku anggota saya sendiri Dwi Pratiwi Wulandari, SST Par MM Par, dan Ibu Wirnelis Sarif, MPD. Baiklah. Adapun penelitian ini dilatar belakangi dengan suatu teori, salah satu teori yang disampaikan oleh Chen et al. Pada tahun 2016 yang menyatakan bahwa penilaian daya saing tempat tujuan wisata perlu memperhatikan citra tempat tujuan wisata sebagai salah satu indikator penting dalam menilai daya saing tempat tujuan wisata itu sendiri. Kemudian persepsi wisatawan terhadap destinasi wisata sangat dipengaruhi oleh pengalaman wisatawan atau yang disebut dengan tourist experience selama berwisata. Hal ini dikemukakan oleh Quadri, Veliti, dan Fiore pada tahun 2013, serta Zhang et al. Pada tahun 2017. Dan Pechlainer 2012, Kim dan Chen 2018, serta Mei pada 2014. Nah, dijelaskan bahwa tourism experience ini merupakan salah satu bagian dalam pariwisata yang berperan penting dalam daya saing destinasi wisata. Tourism experience merupakan sumber keunggulan bersaing yang hanya tidak mudah ditiru namun mampu bertahan dalam jangka waktu yang lama. Hal ini disampaikan oleh Mei pada tahun 2014. Kemudian lebih lanjut, Mei pada tahun 2014 juga menegaskan bahwa usaha dalam memberikan tourism experience kepada wisatawan jauh lebih penting daripada produk pariwisata itu sendiri. Chandralal dan Valenzuela pada tahun 2013 serta Mazurek pada tahun 2014 menambahkan bahwa dalam bersaing dan bertahan dalam pasar pariwisata, suatu destinasi wisata harus mampu memberikan pengalaman wisata atau yang disebut dengan tourism experience yang unik dan tak terlupakan kepada wisatawan. Dalam penelitian ini, dilakukan benchmarking antara destinasi wisata Kota Bukit Tinggi dan Kabupaten Tanah Datar, sehingga didapatkan gambaran umum tentang daya saing kedua destinasi wisata tersebut, sehingga masing-masing destinasi wisata dapat menawarkan produk wisata. Guna mengukur keberlanjutan dan keberhasilan destinasi wisata di kedua destinasi ini, untuk bertahan bersaing dengan destinasi wisata lainnya, maka penilaian Memorable Tourism Experience ini atau yang disingkat dengan MTE untuk melihat daya saing destinasi wisata tersebut sangat diperlukan agar dapat membuat rumusan strategis yang bermanfaat bagi seluruh stakeholder yang terkait. Adapun state of the arts dalam penelitian ini, sebagaimana yang diungkapkan oleh Kim pada tahun 2017 bahwa Memorable Tourism Experience atau MTA sebagai kesan wisatawan terhadap destinasi wisata yang terus-menerus diingat setelah kunjungan selesai. Kim dan Richie pada tahun 2014 juga menjelaskan bahwa tidak semua tourism experience dapat menjadi memorable tourism experience dan memorable tourism experience bersifat unik, sehingga konsep full realm of experience perlu dijabarkan kembali sesuai dengan atribut produk pariwisata. Kemudian Mei pada tahun 2014 menjelaskan tentang tourism experience sebagai salah satu bagian dalam pariwisata yang berperan penting dalam daya saing destinasi wisata. Adapun tujuan penelitian ini adalah guna menilai memorable tourism experience
wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Tanah Datar dan Kota Bukit Tinggi, sehingga dapat digunakan dalam membuat perencanaan kepariwisataan di kedua destinasi wisata tersebut agar dapat menonjolkan ciri khas yang paling diingat oleh wisatawan. Adapun luaran penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan suatu artikel di jurnal internasional bereputasi. Manfaat penelitian ini terkait dengan pendapat Damanik 2013 bahwa minat wisatawan untuk berwisata di Indonesia dikarenakan pada beberapa dekade terakhir terdapat pergeseran motif di dalam berwisata. Jika dahulu orang lebih suka berwisata secara massal dan terorganisir, serta cenderung mengunjungi tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh wisatawan lain, maka sekarang wisatawan cenderung menyukai produk-produk pariwisata yang unik dan bermutu tinggi. Kemudian Ram et al. Pada tahun 2016 juga menyatakan bahwa banyak wisatawan di era modern yang telah meninggalkan kunjungan wisata ke kawasan-kawasan wisata yang telah mapan dan ramai dikunjungi wisatawan, dan memilih mengunjungi tempat yang menonjolkan otentitas atau authenticity, originalitas atau originality, dan keunikan atau uniqueness lokal yang memberikan pengalaman yang tak terlupakan saat berwisata. Nah, berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka sangat perlu untuk meneliti tentang penilaian Memorable Tourism Experience di Kabupaten Tanah Datar dan Kota Bukit Tinggi, yang memang menonjolkan otentitas, originalitas, dan keunikan jika dibandingkan dengan destinasi wisata lainnya di Provinsi Sumatera Barat, agar dapat berkelanjutan atau sustain dan menjadi penentu keberhasilan destinasi wisata untuk bertahan dalam bersaing dengan destinasi wisata lainnya. Kemudian metode penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang merupakan pendekatan yang disertai dengan teknik kuantifikasi data dan cenderung menggunakan bantuan analisis statistik tertentu untuk mengambil kesimpulan. Adapun subjek penelitian ini adalah wisatawan Nusantara yang pernah berwisata di Bukit Tinggi dan Kabupaten Tanah Datar, dengan sampel yaitu sebanyak 392 responden Kota Bukit Tinggi dan Kabupaten Tanah Datar, berdasarkan rumus yang diberikan oleh Isaac dan Michael. Penentuan responden yaitu 392. Teknik dalam pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Purposive sampling yaitu pengambilan sampel dengan menggunakan kriteria-kriteria tertentu. Itu menurut Sugiono tahun 2008. Tahapan analisis dalam penelitian ini adalah mengumpulkan data penelitian yang diperoleh dari jawaban wisatawan terhadap pertanyaan tentang karakteristik responden dan terhadap Memorable Tourism Experience sendiri yang didapat saat berkunjung ke Kota Bukit Tinggi dan Kabupaten Tanah Datar. Data hasil penelitian yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan Rapid Appraisal for Tourism Destination Competitiveness atau yang disebut dengan RAP-TDC. RAP-TDC diadopsi dari Rapid Appraisal for Fisheries atau RAPIDFIS yang dikembangkan oleh Pitcher et al. Pada tahun 2013 untuk melakukan penilaian di bidang manajemen perikanan. Nah, metode RAP-TDC menggabungkan 3 analisis statistik, yaitu multidimensional scaling atau MDS, Monte Carlo simulation, dan jackknife resampling. Atribut penilaian Memorable Tourism Experience diadopsi dari teori Kim dan Ricci pada tahun 2014. Adapun atribut penilaian Memorable Tourism Experience adalah hedonism, refreshment, novelty, social interaction, and culture, knowledge, involvement, dan meaningful. Nah, setiap atribut diukur melalui beberapa indikator untuk mengetahui skor daya saing tiap atribut Memorable Tourism Experience. Skor penilaian menggunakan RAP-TDC berkisar antara 0 sampai 100%. Nah, ini menurut teori Pitcher et al. Pada tahun 2013. Kemudian, skor penilaian
dikategorikan berdasarkan acuan yang disarankan oleh Hadianto pada tahun 2016. Nah, dapat dilihat pada tabel di PPT, kategori indeks status daya saing pariwisata. Nah, 0,00 sampai 25,00 dikategorikan buruk atau tidak memiliki daya saing sama sekali. 25,01 sampai dengan 50,0 dikategorikan suatu daerah tujuan wisata kurang memiliki daya saing. Kemudian 50,01 sampai dengan 75,00 dianggap masuk ke kategori cukup atau cukup memiliki daya saing. Kemudian 75,01 sampai dengan 100,00 masuk kepada kategori suatu destinasi wisata itu dianggap baik atau memiliki daya saing. Adapun metode penelitian selanjutnya dilakukan analisis leverage dengan metode jackknife. Digunakan untuk mengidentifikasi peranan atribut-atribut pada indikator memorable tourism experience dalam meningkatkan daya saing tujuan wisata. Nah, besarnya peranan atribut dapat dilihat pada hasil analisis leverage dengan melihat nilai perubahan root, mean square atau RMS, ordinasi pada sumbu horizontal. Nah, ini teori yang dikemukakan oleh Sekine et al. Pada tahun 2013. Nilai perubahan RMS yang besar pada suatu atribut menunjukkan atribut tersebut memiliki peran yang penting dalam peningkatan daya saing destinasi wisata berdasarkan memorable tourism experience yang diberikan kepada wisatawan. Begitu juga sebaliknya. Kemudian analisis Monte Carlo. Nah, tadi dilakukan analisis leverage, kemudian analisis selanjutnya yaitu analisis Monte Carlo. Nah, dalam penelitian ini, analisis ini dilakukan untuk memperkirakan pengaruh galat atau error dalam proses analisis pada derajat kesalahan 5%. Hasil analisis dinyatakan dalam bentuk nilai indeks Monte Carlo, yang kemudian dibandingkan dengan skor hasil analisis MDS. Apabila selisih antara skor hasil analisis MDS dengan nilai indeks Monte Carlo kurang dari 5%, maka dapat dinyatakan bahwa hasil perhitungan MDS stabil dan memiliki kesalahan yang kecil. Hal ini merupakan teori yang dikemukakan oleh Collill pada tahun 2014. Sehingga layak digunakan untuk menilai daya saing destinasi wisata berdasarkan memorable tourism experience yang diberikan kepada wisatawan. Nah, selanjutnya analisis daya saing destinasi wisata berdasarkan MTA sebagai indikator kunci menggunakan metode REP-TDC. Analisis statistik digabungkan dalam REP-TDC, yaitu MDS, jackknife, dan Monte Carlo simulation dilakukan dengan bantuan software RStudio. Adapun langkah-langkah metode REP-TDC adalah sebagai berikut. Yang pertama, dilakukan pemilihan atribut penilaian. Kemudian langkah yang kedua, penyusunan matriks input. Langkah yang ketiga, yaitu penilaian atau analisis MDS. Yang keempat, mengidentifikasi peranan setiap atribut pada proses penilaian dengan analisis jackknife. Ya. Kemudian yang kelima, menguji keabsahan hasil penilaian atau tadi yang disebut dengan analisis Monte Carlo. Dan yang keenam adalah interpretasi hasil penelitian. Uji coba instrumen atau uji validitas. Nah, jadi dapat dilihat pada PowerPoint, pada tampilan, bahwa ini merupakan hasil uji coba instrumen atau uji validitas. Nah, ini pada tabel 2 adalah hasil analisis validitas. Nah, dari tabel ini dapat disimpulkan bahwa satu item dalam mengukur MTA gugur dan juga diberlakukan untuk penilaian pada Kabupaten Tanah Datar dengan alasan karena melihat perbandingan memorable tourism experience antara Bukit Tinggi dan Kabupaten Tanah Datar, maka item yang dibandingkan juga harus sama. Kemudian pada tabel 3 terlihat hasil analisis reliabilitas. Ini adalah uji dari reliabilitas, hasil uji reliabilitas. Nah, hasilnya yaitu pada variabel memorable tourism experience untuk Kota Bukit Tinggi dan memorable tourism experience untuk Kabupaten Tanah Datar sama-sama dinyatakan reliable.
Nah, selanjutnya hasil penelitian. Nah, dapat dilihat pada tabel Tourism Experience Kota Bukit Tinggi bahwa ini merupakan tabel Tourism Experience Kota Bukit Tinggi untuk atribut hedonism, novelty, refreshment, social interaction, and culture, knowledge, involvement, meaningful, kemudian diperoleh memorable tourism. Dari keseluruhan ini diperoleh memorable tourism experience sebesar 58,56%. Nah, hasil analisis MDS pada tabel ini menunjukkan bahwa skor daya saing destinasi wisata di Kota Bukit Tinggi memiliki skor lebih besar dari 50%, yaitu sebesar 58,55%, yang menunjukkan bahwa Bukit Tinggi dinilai memiliki daya saing yang cukup oleh wisatawan. Nah, hal ini dilihat melalui Memorable Tourism Experience. Nilai R2 dapat menjelaskan seberapa baik indikator dapat menjelaskan masing-masing atribut. Nah, nilai R2 yang baik memiliki nilai lebih dari 60%. Secara keseluruhan atribut yang digunakan lebih besar dari 60%, menunjukkan bahwa indikator pada masing-masing atribut dapat menjelaskan atribut yang dibentuk dengan baik. Nilai stres keseluruhan atribut lebih kecil dari 0,025, yang bermakna bahwa model yang dihasilkan dalam penelitian ini memiliki akurasi yang baik. Metode Jackkniff leveraging dilakukan untuk melihat atribut dan indikator apa yang paling sensitif berpengaruh dalam memberikan kontribusi terhadap nilai indeks keberlanjutan. Dengan kata lain, metode Jackkniff leveraging ini dapat melihat peran indikator dan atribut dalam mempengaruhi penilaian wisatawan terhadap daya saing Kota Bukit Tinggi dan Kabupaten Tanah Datar sebagai destinasi wisata. Nah, metode Jackkniff leveraging ini dilakukan dengan menggunakan package Smakeoff di software RStudio. Nah, hasil dari analisis Jackkniff leveraging, hasil analisisnya yaitu nilai RMS menggunakan metode Jackkniff pada tiap indikator di Kota Bukit Tinggi menunjukkan indikator di Kota Bukit Tinggi pada atribut hedonism yang memiliki nilai RMS tertinggi, yaitu indikator keempat, memiliki pengalaman yang menyenangkan, yang bermakna bahwa wisatawan menilai terhadap kepuasan pribadi yang didapatkan saat berwisata lebih banyak dipengaruhi oleh apakah wisatawan memiliki pengalaman yang menyenangkan saat berwisata di Bukit Tinggi. Nah, hasil analisis dengan nilai RMS menggunakan metode Jackkniff pada tiap indikator di Kabupaten Tanah Datar menunjukkan indikator pada atribut hedonism yang memiliki nilai RMS tertinggi adalah indikator keempat, yaitu menikmati perjalanan. Yang bermakna bahwa penilaian wisatawan terhadap kepuasan pribadi yang didapatkan saat berwisata lebih banyak dipengaruhi oleh apakah wisatawan menikmati perjalanan saat berwisata di Tanah Datar. Selanjutnya, analisis Monte Carlo untuk melihat stabilitas hasil analisis yang dilakukan dengan pendekatan reptidisi. Analisis Monte Carlo dilakukan dengan menggunakan bantuan software RStudio. Nah, berikut ini adalah hasilnya. Nah, pada tabel D1 terlihat bahwa hasil analisis Monte Carlo simulation pada atribut Memorable Tourism Experience Kota Bukit Tinggi. Nah, dari 7 atribut ini diperoleh Memorable Tourism Experience sebesar 56,75%. Hasil Monte Carlo simulation pada tabel D1 ini menunjukkan selisih antara skor MDS dan skor indeks Monte Carlo. Nah, menunjukkan bahwa selisih antara skor MDS dan indeks Monte Carlo pada Memorable Tourism Experience di Kota Bukit Tinggi lebih kecil 5%, yang bermakna hasil analisis reptidisi yang sudah dilakukan untuk menganalisis daya saing destinasi wisata dilihat dari Memorable Tourism Experience yang diberikan kepada wisatawan memiliki stabilitas yang baik dan dapat digunakan pada penelitian-penelitian selanjutnya. Nah, kemudian ini pada tabel D2 adalah hasil Monte Carlo simulation pada atribut Memorable Tourism Experience untuk Kabupaten Tanah Datar. Nah, dari hasil analisis ini dapat disimpulkan bahwa
kita bisa melihat selisih antara skor MDS dan skor indeks Monte Carlo, menunjukkan bahwa selisih antara skor MDS dan indeks Monte Carlo pada Memorable Tourism Experience di Kabupaten Tanah Datar lebih kecil dari 5%, yang bermakna hasil analisis REPTDC yang sudah dilakukan untuk menganalisis saing destinasi wisata dilihat dari Memorable Tourism Experience yang diberikan kepada wisatawan memiliki stabilitas yang baik dan dapat digunakan pada penelitian-penelitian selanjutnya. Kemudian untuk benchmark daya saing Kota Bukit Tinggi dan Kabupaten Tanah Datar, nah dapat dilihat bahwa pada tabel ini untuk Kota Bukit Tinggi nilai daya saing atau MDS sebesar 58,56%. Dengan kategori daya saing cukup memiliki daya saing. Nah, hasil analisis Jackknife leveraging ini pada atribut hedonism memiliki pengalaman yang menyenangkan. Untuk atribut novelty, perjalanan yang berbeda dari perjalanan wisata yang sebelumnya. Kemudian untuk atribut refreshment, menghilangkan stres selama berwisata. Untuk atribut social interaction and culture, kesan baru tentang budaya lokal. Kemudian atribut knowledge, memperoleh keterampilan baru saat berwisata. Atribut involvement, merasa sudah mengunjungi tempat yang sangat ingin dikunjungi. Kemudian atribut meaningful, pengalaman belajar tentang diri sendiri. Atribut RMS tertinggi adalah involvement, dengan nilai RMS 0,96. Kemudian untuk Kabupaten Tanah Datar, dengan skor 66,73%, pada kategori cukup memiliki daya saing. Untuk atribut hedonism, menikmati perjalanan. Atribut novelty, perjalanan yang berbeda dari perjalanan wisata yang sebelumnya. Atribut refreshment, merasa terbebas dari rutinitas sehari-hari selama berwisata. Atribut social interaction and culture, kesan bagus tentang budaya lokal. Atribut knowledge, memperoleh keterampilan baru saat berwisata. Atribut involvement, merasa sudah mengunjungi tempat yang sangat ingin dikunjungi. Kemudian atribut meaningful, pengalaman belajar tentang diri sendiri. Nah, atribut RMS tertinggi untuk Kabupaten Tanah Datar yaitu involvement dengan nilai RMS 1,04. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa perbandingan indeks daya saing destinasi wisata Kabupaten Tanah Datar dan Kota Bukit Tinggi lebih tinggi, di mana daya saing Kabupaten Tanah Datar berada pada angka 66,73%. Nah, atau pada kategori cukup memiliki daya saing, dan Kota Bukit Tinggi berada pada angka 56,56% pada kategori cukup memiliki daya saing. Namun, jika dilihat dari hasil Jackknife leveraging, masing-masing atribut Memorable Tourism Experience, baik di Kabupaten Tanah Datar maupun Kota Bukit Tinggi, memiliki hasil yang berbeda-beda. Nah, namun secara keseluruhan atribut involvement merupakan atribut yang memiliki nilai RMS yang tertinggi jika dibandingkan dengan atribut lainnya. Nah, selisih antara skor MDS dan indeks Monte Carlo pada Memorable Tourism Experience di Bukit Tinggi dan Kabupaten Tanah Datar lebih kecil dari 5%, yang bermakna bahwa hasil analisis REPTDC yang sudah dilakukan untuk menganalisis daya saing destinasi wisata dilihat dari Memorable Tourism Experience yang diberikan kepada wisatawan memiliki stabilitas yang baik dan dapat digunakan pada penelitian-penelitian selanjutnya. Nah, hasil penelitian ini bertolak belakang dengan hasil penelitian Kim dan Ritchie tentang atribut MTA. Hasil penelitian Kim dan Ritchie pada 2014 menyatakan bahwa atribut yang paling berperan dalam penilaian wisatawan terhadap MTA adalah hedonism, yang mengacu pada kepuasan pribadi yang dianggap wisatawan yang didapatkan wisatawan saat berkunjung.
Hasil penelitian ini juga bertentangan dengan pendapat Mellon dan kawan-kawan pada tahun 2014 bahwa unsur hedonis merupakan yang paling berperan dalam pengaruhi persepsi wisatawan terhadap MTE yang diberikan di destinasi wisata. Menurut Mellon, tercapainya kepuasan pribadi wisatawan akan membuat wisatawan mengingat pengalaman selama berwisata di suatu destinasi wisata. Hasil penelitian ini menunjukkan hasil yang sejalan atau selaras dengan penelitian Zatori pada tahun 2018 dan Mattis tahun 2016. Bahwa unsur involvement merupakan unsur terpenting yang membentuk memorable tourism experience. Kemudian Zatori pada tahun 2018 dan Mattis 2016 menyimpulkan bahwa wisatawan akan sangat mengingat pengalaman selama berwisata apabila wisatawan tersebut merasa terlibat dalam proses pembuatan pengalaman tersebut. Perbedaan hasil penelitian tentang unsur memorable tourism experience menurut Kim dan Ritchie adalah hal yang wajar karena memorable tourism experience ini sifatnya adalah subjektif dan unik, sehingga akan terjadi perbedaan atribut antara MTE yang dirasakan oleh wisatawan pada suatu destinasi wisata tertentu. Penelitian ini menunjukkan bahwa Kota Bukit Tinggi dan Kabupaten Tanah Datar sebagai destinasi dinilai mampu memberikan MTE kepada wisatawan. 7 unsur memorable tourism experience yang diberikan Kota Bukit Tinggi dan Tanah Datar dinilai baik oleh wisatawan. Nah, Bukit Tinggi dan Tanah Datar sebagai destinasi wisata dinilai mampu bersaing dengan destinasi wisata lainnya dalam memberikan MTE kepada wisatawan. Unsur memorable tourism experience yang dinilai paling baik oleh wisatawan adalah unsur involvement, yang menunjukkan bahwa Kota Bukit Tinggi dan Tanah Datar mampu membuat wisatawan untuk sangat mengingat pengalaman selama berwisata apabila wisatawan tersebut merasa terlibat dalam proses pembuatan pengalaman tersebut selama berkunjung Kota Bukit Tinggi dan Tanah Datar. Nah, pada rencana kegiatan berikutnya untuk penelitian ini yaitu pada tahap 70% ini, luaran yang ditargetkan adalah sudah dirancang draftnya dan saat ini sedang dilakukan proofread oleh lembaga jasa proofreading melalui native speaker agar luaran yang dibuat dapat memenuhi target yang diinginkan untuk dipublikasikan di jurnal internasional bereputasi. Untuk mencapai target tersebut, luaran akan didaftarkan ke salah satu international conference sehingga menambah kualitas dari rancangan artikel tersebut. Nah, pada tahun berikutnya, penelitian ini diharapkan untuk dapat diteruskan dengan penilaian melalui digital memorable tourism experience terhadap kedua destinasi ini. Jika diperlukan, akan ditambahkan referensi yang mendukung untuk perbaikan kualitas penulisan artikel, terutama dari beberapa top tier jurnal yang relevan. Nah, untuk kesimpulan, Kota Bukit Tinggi dan Tanah Datar sebagai destinasi wisata dinilai memiliki daya saing yang baik dilihat dari MTE yang diberikan wisatawan. Terdapat 7 atribut yang digunakan untuk mengukur MTE dalam persepsi wisatawan. Dari hasil analisis MDS, jika dilakukan benchmarking, maka daya saing destinasi wisata Kabupaten Tanah Datar memiliki skor MDS yang lebih tinggi dibandingkan dengan daya saing destinasi wisata Kota Bukit Tinggi. Namun atribut involvement merupakan atribut yang memiliki skor RMS yang tinggi pada kedua destinasi ini. Involvement yaitu atribut yang berperan dalam mempengaruhi penilaian wisatawan terhadap MTE. Involvement ini mengacu pada pengalaman wisatawan dalam mengunjungi tempat wisata yang sudah diinginkan dari lama. Wisatawan menikmati kegiatan atau aktivitas yang lama diinginkan. Involvement ini juga merupakan dimensi yang menyatakan bahwa tingkat keterlibatan seseorang dalam suatu perjalanan wisata meningkatkan kemampuan seorang mengingat kembali atau recollection, pengalaman lampau, dan menggambarkannya secara jelas. Nah, penulis menyarankan kepada pemerintah, khususnya Dinas Pariwisata dan pihak swasta, seperti travel agent maupun pengelola atraksi wisata yang ada di Kota Bukit Tinggi dan Tanah Datar, untuk menciptakan pengalaman-pengalaman perjalanan wisata yang melibatkan wisatawan dalam berbagai kegiatannya, sehingga daya saing kedua destinasi wisata ini dapat terus ditingkatkan. Begitupun dengan atribut lainnya. Stakeholder hendaknya mampu menciptakan atraksi wisata yang menonjolkan otentisitas atau authenticity, originality, uniqueness lokal yang memberikan pengalaman yang tak terlupakan saat berwisata.
Studi ini dapat diteruskan pada kota atau kabupaten lainnya di Sumatera Barat. Dan dapat dilakukan pula studi tentang pengaruh memorable tourism experience terhadap revisit intention wisatawan, studi MTE pada segmen wisatawan tertentu, sehingga dapat diambil keputusan dan kebijakan yang lebih mendalam. Baiklah, sekian pemaparan untuk progres penelitian mengenai penilaian memorable tourism experience sebagai faktor penentu daya saing destinasi wisata Kota Bukit Tinggi dan Kabupaten Tanah Datar. Saya Dwi Pratiwi Wulandari sebagai perwakilan dari tim peneliti mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.